Jadi kita sekarang berada di warung Bandrek atau warung Lotek Mah Alia, daerah Ceraten Pentas, Lembang ya. Kecamatannya Lembang, desanya Mawonsari. Kita sekarang akan ketemu dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pencalegan nanti. Saya DPR RI, Pak Joni DPR tingkat 1 Jabar. Jadi kita akan bicara, ngobrol-ngobrol langkah apa yang akan kita buat di desa Wangonsari ini. Tempatnya lumayan dingin, sederhana tapi bersih, enak tempatnya. Cuma yang paling enak ini adalah harumnya jengkol. Harum jengkolnya yang luar biasa ini. Selera makannya tambah. Saya juga dengan Pak Haji, namanya siapa Pak Haji? Agus. Pak Haji Agus, pengurus DPD juga ya, DPD PAN, KBB. Ini semua sebelah kiri itu kawan-kawan kita dari Karang Taruna. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini yang memang tiap hari saya mutar menjadikan minimal ibadah, minimal silaturahmi ya, memperpanjang usia kita silaturahmi. Ayo kita lanjut dengan yang lain lagi. Ya. Nanti kita kan di tanggal 14 Februari 2024, jangan salah, kita akan mendapat 5 kartu suara. Di mana yang ke-1 calon legislatif Kabupaten Bandung Barat. Di PAN, Partai PAN nomor 12 pasti ada nama M. Yoga Alamsah nomor 7. Nah itu yang harus dicoblos. Yang kedua, menerima kartu suara untuk pemilihan calon legislatif tingkat provinsi. Lihat untuk provinsi warnanya mungkin putih atau ya apa biru. Kalau kabupaten hijau. Hijau. Atasnya lambang biru. Kalau provinsi biru. Dulu itu ya. Lihat aja lah nanti ada. Nah untuk provinsi lihat di Partai PAN ada nama Pak Joni Suhenda nomor 1, alhamdulillah dia nomor 1 Pak, mendapat nomor yang sangat istimewa. Saya di kabupaten nomor 7, Pak Joni provinsi nomor 1, dan saudaraku kita nih yang lebih tinggi lagi nih udah berpangkat. Kalau jadi nanti di DPR RI, kita kalau reses kita melalui Pak Dede, wah bawa ke sini. Nanti kalau udah jadi lebih gede lagi anggarannya di RI itu, yaitu Pak Yosef Sudrajat. Dia di PAN di kertas suara warna kuning kalau tidak salah. RI ya DPR. Dia nomor 2. Nah harus ingat itu. Nomor 2 itu 3 surat suara. 4-nya DPD yang tidak ada partai, nama orang aja, itu terserah adik-adik kalian. Terus yang putih itu presiden yang mungkin nanti PAN belum rapat kesiapan, lagi cari-cari, lagi pilih-pilih dulu, karena kita juga harus care, harus pancut. Iya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di sini di Desa Wangonsari. Desa Wangonsari, Kecamatan Lembang. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman, bertakwa jauh dari zaman jahiliyah dulu. Ini tokoh di Desa Wangonsari ini, Kang Dede, Pak Joni, dan semua adik-adik atau anak-anak Karang Taruna yang saya hormati. Karena ini mengenai keyakinan adik-adik, teman-teman semua, saudara-saudara, kenapa milih saya? Mungkin udah lama Kang Dede menyampaikan bahwa ada calon DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2, nyampe ke telinga, tapi belum tahu orangnya, baru lihat gambarnya. Kalau gambarnya ganteng, lihat. Ganteng ya? Gambarnya ganteng. Ada ningali harupna, jadi kia gambarnya lain, terseru jeng gambar. Saya nama Yosep Sudajat, sering dipanggil Yosep. Keluarga. Sebetulnya itu istri saya orang Minang, saya anak 3, Muhammad Akarendata, yang besar, lahir 94 di Aceh, sekarang ada di Jogja, Kang, jadi danki di sana, ikuti jejak saya. Dia lulus Akademi Militer tahun 2017. Yang kedua perempuan, namanya Raras Anissa Putri, sekarang ikut nyalek juga untuk Dapil 6 Kabupaten Bandung, Balenda, Ciparai, Pacet, dan Kertasari. Yang ketiga Muhammad Rizky Ananda Sudajat, sekarang lagi di Magelang, Akademi Militer, tahun depan insya Allah lulus. Jadi saya udah habis sebetulnya. Tugas saya kepada anak udah habis, udah selesai. Yang 2 udah nikah, yang 1 aja yang di Akademi Militer yang belum nikah. Jadi kia-kia saya udah aki-aki, karena punya cucu udah 1. Berarti udah aki, belum aki-aki baru 1. Tapi karena menolak tua, Kang, saya nggak dipanggil abah, nggak dipanggil kakek, nggak dipanggil aki. Cucu saya panggil saya Popa. Judulnya Popa, tapi artinya aki-aki juga. Terus saya lulusan Akademi Militer 88, saya lama tugas di Aceh. Politik ini adalah pengabdian lanjutan daripada pada saat saya menjadi TNI. Karena apa? Karena memang negara masih membutuhkan orang-orang yang punya integritas. Negara kita sekarang lagi darurat. Darurat naon? Darurat korupsi. Mulai korupsi BTS, 8 triliun, korupsi nonde, nikel, korupsi nonde, sawit. Artinya semua kalangan, mulai kepala desa sampai yang atas, semua korupsi. Nanti kalau ini dibiarkan, adik-adik semua ini yang masih muda-muda ini nggak kebagian apa-apa. Ayeuna ge udah nggak kebagian apa-apa. Ngomong ke. Hidup kita bagaimana? Orang mengsekawet pae. Tanggung jawabnya itu anak-anak muda itu. Bener. Tanah kita yang katanya luas, Gemah Ripah Loh Jinawi, bener itunya. Saya dulu di Lembang itu kalau jalan dari Pakar ke Lembang, ya kan ada jalan kan? Ya, kiri kanan itu pohon tomat dengan pohon apel. Lembang ini dulunya pada saat masih milik rakyat di situ, orang-orang yang punya duit itu jalan-jalan pakai celana pendek, pura-pura lari kalur. Lari jalan, nanya seberapa tanah dia 100.000 semeter, sok orang dibeli 1 juta, langsung dilepas. Begitu anaknya mau nikah, mau beli tanah di situ, udah mahal, udah 10 juta. Nggak kebeli lagi. Ini terjadi di Lembang, Pangalengan,
Ciwidey, semua, hampir semua seperti itu. Jadi itu tanah tuh kita 20% dikeroyok rame-rame 90% penduduk Indonesia. Sementara mereka yang 5% itu punya tanah satu orang berapa hektar? 800.000 hektar, 350.000 hektar. Itu satu orang. Mungkin adik-adik ini belum pernah nginjek tanah yang luas itu. Saya udah nginjek. Saya Kalimantan Barat, ketemu dengan satu orang yang punya tanah itu, punya sawit sebanyak 450.000 hektar. Saya jalan seminggu nggak nyampe itu. Nggak selesai-selesai itu pohon sawit itu. Luar biasa gitu loh. Sementara kita hayang boga tanah 100 meter ge, itu bisa. Mahal. Ini kondisi kita. Itu yang mendorong saya ingin masuk ke parlemen ini. Harus pertahankan UUD 45, Pancasila, dan lain sebagainya teriak-teriak. Padahal UUD 45 sendiri sekarang udah bukan UUD 45 lagi. Udah 4 kali amandemen. 4 kali amandemen. Semua tidak pro rakyat di amandemen itu. Makanya keluarlah undang-undang tenaga kerja, undang-undang kemarin kesehatan, undang-undang cipta kerja. Semuanya tidak pro rakyat. Semuanya ribut. Dia buat undang-undang dibolehkan karena di undang-undang dasarnya udah diamandemen, udah dirubah. Dan ini akan didorong nantinya, kenapa undang-undang ini dirubah, suatu saat Indonesia akan seperti Singapura. Singapura itu dulu orang Melayu, karena Singapura itu dulu satu daratan dengan Malaysia. Masuk ke negara Malaysia. Tahun 67, melepaskan diri menjadi negara sendiri Singapura. Itu orang Melayu semua. Akhirnya orang Melayunya udah hilang. Etnis Cina semua di Singapura itu. Melayunya tersisih. Itu negara karena kecil. Di dia, dulu orang Sunda tuh akhirnya di Bandung, kota Bandung. Bener tuh? Akhirnya orang Bandung pindahannya akhirnya di Banjaran, Ciparai, Kadia, Kalembang, pojok-pojok. Di Bandungnya udah sedikit orang Bandungnya. Nah, suatu saat kita akan tersisa seperti itu. Dimulai dengan undang-undang yang dia rubah. Dan yang paling krusial di UUD 45 dirubah itu adalah Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Setelah diamandemen menjadi Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Banyak sekali masyarakat, mungkin 85-90% tidak paham itu, biasa-biasa aja. Apa sih beda asli dengan tidak? Oh, pengaruhnya. Itu besar sekali pengaruhnya. Kalau yang namanya warga negara Indonesia asli itu ya orang Sunda, orang Jawa, Batak, Bugis, itulah ada 100 suku bangsa ada di Indonesia. Nah ini Indonesia itu seperti itu. Dan yang lebih parah lagi, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan semua. DPR 2, DPR 1, DPR pusat. Semua mereka mainkan. Politik juga dia mainkan. Seolah-olah politik itu jahat. Ya kan? Sering dengar kan, politik itu jahat itu. Politik itu harus punya duit banyak. Politik itu kotor. Politik itu kejam. Siapa yang menyuarakan itu? Ya mereka yang ingin duduk terus di pemerintahan itu. Yang tidak mau berubah negara ini kepada lebih bagus. Selalu mengembuskan itu yang punya duit itu. Supaya yang bagus-bagus, yang baik-baik, ustadz, mantan jenderal, tidak masuk ke politik. Kenapa? Yang pertama, saya jadi dosa yang mai. Yang kedua, terbuka duit. Karena pada dasarnya yang punya baik, integritasnya bagus, tidak pernah korupsi, pasti tegablek duit. Benar tuh? Ya sekarang tinggal pilih kalian anak muda ini. Mau dibayar dengan harga 50.000, 100.000, 5 tahun tidak berubah-ubah, malah tambah hancur nih negara ini, atau mau bagaimana? Dan saya ingatkan satu hal, bahwa kita memilih semua orang Indonesia atau sedunia lah semuanya, yang negaranya udah demokrasi,
Hak pilih itu adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kalian semua, pada kita semua. Hak dipilih dan hak memilih. Itu hak asasi yang paling melekat di diri kita. Yang tidak boleh siapapun membeli atau memaksa untuk milih seseorang. Tidak boleh. Jangankan dibayar hanya 50.000, 100.000 pada serangan fajar. Kalian, siapapun yang hak pilihnya punya, dibayar 50 juta, 100 juta aja masih kurang. Karena hak itu haknya Allah yang berikan kepada kita. Jadi kalau ada politisi yang memberikan duit 50.000, 100.000, itu sama dengan menginjek-injek kalian, melecehkan hak kalian. Tapi sayangnya masih banyak yang mau dilecehkan gitu loh. Masyarakat nggak tahu maunya dilecehkan mana. Wani piro, dari 50.000 nyolok, aduh. Itu kalian tuh lagi diinjek-injek hak kamu. Hak dasar kamu lagi diinjek-injek oleh orang-orang itu. Jadi 100.000 kecil sekali. 50 juta aja nggak cukup untuk membeli satu suara itu. Karena pada dasarnya kalian milih itu harus benar-benar milih orang yang bisa menjadi wakil kalian gitu loh. Menjadi pemimpin kalian. Nah ini yang harus dipahami, ini harus sampaikan ke rakyat semua. Money politik itu jahat dan memang dosa. Dosa bagi kita, bagi yang memberi maupun bagi yang menerimanya. Kalau ada ustadz ngomong, duitnya cokot, tong milih orangnya, itu sama aja kamu dosa juga. Udah menerima uangnya. Harusnya tolak itu, tidak boleh. Apa sih 50.000 artinya untuk kalian? 100.000 apa artinya? Jadi itu, harga diri itu yang harus pegang, harus punya kita rakyat ini. Nah saya masuk menjadi dewan, mau coba masuk sini, saya harapan dukungan rakyat yang benar gitu loh. Yang pertama, saya tidak akan pakai money politik. Karena memang kalau udah begitu, kita pakai duit untuk menyogok supaya milih saya. Artinya saya udah mulai masuk ke jalan kotor, Kang. Iya kan? Kita mau bersih, jalannya udah kotor, ya kotor terus. Ya kalau mau bersih, ya bersih terus. Sama dengan sholat lah, mulai niatnya baik, pelaksanaannya wudhu juga harus dengan air yang suci dan mensucikan. Gak bisa air kopi kita pakai wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua memang, kalaupun dipaksaan pemain politik, aing terbuka duit gitu loh. 30 duit. Tapi kalaupun punya duit, saya tidak akan lakukan itu. Mendingan saya tidur di rumah aja. Karena saya niatnya masuk ini adalah untuk memperbaiki negara dan untuk beribadah. Kalau masih kurang paham juga, ikuti aja YouTube saya. Ada situ autobiografi saya 1-10. Dengerin, itulah karakter saya di situ ada semuanya. Pada yang saya lihat ada di situ. Karena kalau saya cerita sini sampai subuh nanti nggak selesai-selesai. Terus Pak, janji Bapak kepada kami atau visi misinya apa? Saya nggak punya visi misi. Mungkin kalian pernah duduk dimanapun yang kuliah, ada calon, ada apa, visi misi. Nanti kalau saya jadi ini, pendidikan gratis, ini gratis, ini gratis, ini gratis. Ini bohong semua. Bener tuh? Bohong kabeh. Ngawadul kabeh. Bayangkan kalau saya ngomong, nanti kalau saya jadi, saya akan gratiskan pendidikan. Tahu-tahu saya jadi masuk komisi 1 tentang TNI dan Polri. Bisa tuh kira-kira? Nggak bisa. Kan ngawadul itu namanya. Bohong. Jadi nggak ada. Saya kalau nanya visi misi saya, nggak ada. Kalau janji ada. Janji saya. Janji saya ringan. Janji saya yang pertama, dari sekarang sampai nanti jadi anggota dewan, tidak akan saya rubah nomor ini. Itu janji saya. Ringan kan?
Tapi kenyataannya semua anggota dewan sebelum jadi janji macam-macam, sekolah gratis, ini gratis. Begitu udah janji, nomor handphone pun diganti. Saya yang realistis saja lah. Saya hanya ini, nomor handphone ini nggak akan saya ganti. Handphone saya tidak diganti, artinya kapanpun mau komunikasi dengan saya boleh. Dan saya pegang sendiri. Pasti saya jawab. Kalau bisa ada bantuan, bisa saya bantu, saya bantu. Kalau enggak, saya akan sampaikan, mohon maaf tidak bisa. Yang penting ada komunikasi, sehingga tidak hilang begitu aja gitu loh. Yang kedua, janji saya tidak akan korupsi. Saya tidak akan korupsi. Karena kalau saya lihat pejabat-pejabat tersebut yang ada mau DPR tingkat 2, tingkat 1 maupun DPR RI, itu ada hak-haknya yang diberikan, itu udah cukup untuk hidup. Sangat cukup. Terus apa janji yang lain lagi? Dana rakyat yang lewat saya akan salurkan ke rakyat. Rakyat mana? Ya dapil saya. Dapil saya di mana? Ya ini salah satunya. Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Jadi dana itu lumayan, ada banyak, dan itu harus dikembalikan ke rakyat harusnya. Makanya kalau reses, jangan sampai di TV rame-rame reses, adanya di Amerika, di Singapura, itu. Pejabat-pejabat sekarang kita kan banyak yang gitu. Begitu reses, adanya di Amerika, ada Singapura, Italia, jalan-jalan mereka. Padahal harusnya turun ke dapil. Paham ya? Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tadi datang ke sini ada niat untuk jadi timnya Pak Yosep, Pak Joni dengan Kang Yoga nanti hatinya masih ada yang 5%, ada yang 10%. Pokoknya datang wehla. Tapi setelah saya jelaskan, kalau arti dia udah 100% semua hatinya untuk saya. Setuju ya? Tidak akan bohong. Makanya kalau ada yang masih keluar dari sini masih 90%, buka YouTube saya, Baraya Kang Yosep, lihat autobiografi saya. Bagaimana? Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan semua saudara-saudara saya untuk mendukung saya, mendukung Kang Yoga, mendukung Kang Joni. Karena saya kalau udah gabung Kang Joni, ke bawahnya saya akan memberikan pengarahan seperti itu juga. Jadi dewan harus benar-benar jadi dewan, harus benar-benar jadi wakil rakyat. Intinya tong korupsi gitu. Intinya jangan korupsi. Kita lagi darurat korupsi ini. Itu aja, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf apabila ada yang kurang sopan, Kang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.